situasi pandemi ini, ibu-ibu dan keluarga semua diberikan kesehatan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan, memberikan edukasi mengenai masalah gizi stunting. Lalu juga saya akan menyampaikan mengenai apa itu ASI eksklusif dan ASI itu apa sih? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai masalah gizi stunting. Seperti yang kita ketahui ya ibu-ibu, masalah gizi stunting ini makin banyak sekali terjadi di negara Indonesia, khususnya di negara-negara berkembang. Nah, salah satunya itu di negara Indonesia untuk menanggulangi masalah gizi stunting itu. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai masalah gizi stunting mulai dari pengertian, lalu ada tanda-tanda, penyebabnya itu apa, dampaknya itu untuk ke depan untuk anak-anak kita itu seperti apa Bu. Maka dari itu nantikannya video ini. Nah, penyebab dari masalah gizi stunting ada beberapa macam. Yang pertama itu kurangnya asupan gizi sejak dalam janin atau sejak dalam kandungan. Nah, jadi kurangnya asupan gizi pada ibu itu bisa juga dapat mengakibatkan bayi juga menyebabkan kekurangan juga kan ya ibu-ibu. Maka dari itu jika ibu dari hamil sudah memiliki riwayat kurang asupan gizinya, maka anak kita nanti jika nanti kita lahir akan menyebabkan terjadinya masalah gizi stunting. Yang kedua itu kurang tepatnya pola makan pada anak, yaitu misalnya sering konsumsi camilan seperti snack, sosisan yang banyak mengandung bahan pengawet, bahan pewarna, itu bisa menyebabkan anak-anak mengalami stunting, seperti kurangnya asupan protein yang tinggi. Padahal kan usia anak-anak balita khususnya dari umur 0 sampai 1000 hari kehidupan itu kan sangat penting. Itu dimulai dari 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 5 tahun itu merupakan golden age dari anak kita. Jadi pola makan atau pola asupan makan yang dikonsumsi anak-anak harus sesuai dengan gizi seimbang, tidak boleh kurang. Jika kurang akan menyebabkan dampaknya itu bisa panjang seperti jadi stunting. Nah, yang selanjutnya itu ada sanitasi lingkungan yang kurang baik atau kotor. Misal penggunaan air bersih, yaitu mungkin penggunaan air di lingkungan sekitar kita ternyata itu kotor. Kayak mungkin kita minumnya mengambil air minum bukan dari galon yang asli, tapi mengambil dari air sumur yang harusnya itu kan kita nggak tahu apakah air itu bersih atau enggak. Mungkin di dalam itu terdapat bakteri-bakteri yang dapat menghambat penyerapan asupan gizi pada anak kita. Maka dari itu sanitasi lingkungan khususnya air minum harus dijaga. Terus juga lingkungan sekitar harus bersih, harus bersih dari sampah, harus bersih dari ternyata cemarnya air dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu di sini ada tanda-tanda dari masalah gizi stunting pada anak. Nah, bagaimana sih mengetahui apabila anak kita mengalami stunting ya ibu-ibu? Yang pertama, jika anak kita memiliki pertumbuhan tinggi badan anak yang melambat, misal harusnya umur 1 tahun itu, seharusnya pertumbuhan badan anak pada usia 1 tahun itu mencapai pertumbuhan 10 cm atau 5 cm. Tapi anak kita kok masih hanya 1 cm, pertumbuhannya dari 2 cm, maka itu kita harus wajib waspada. Lalu yang kedua itu ada pertumbuhan gigi juga melambat. Misal harusnya 1 tahun harus mempunyai giginya sudah lengkap, tapi mana kita masih giginya
gizinya itu masih ada masih 2 atau tidak ada 4 atau 6 saja, itu sudah bisa menjadi tanda-tanda dari masalah gizi stunting. Lalu juga ada gangguan perkembangan berbicara dan berjalan pada anak itu melambat, kayak harusnya usia 1 tahun atau 2 tahun itu harus bisa berjalan dengan lancar, bisa berlarian, tapi anak kita masih merangkak atau mungkin masih jalannya kurang lancar, itu juga masih harus diwaspadai ya ibu-ibu. Lalu juga ada performa dari memori anak, itu dari belajarnya itu juga melambat, kayak menangkap kayak ini harusnya tuh aktif, justru kayaknya itu aktif, tapi anak kita malah di rumah aja terus bengong, sering bengong, itu juga dapat tanda-tanda dari masalah gizi stunting. Dan yang terakhir itu ada nilai status gizi Z-score TB per PB atau per umur, yaitu kurang dari min 2 SD sampai min 3 SD. Itu juga kita rutin melakukan cek posyandu dulu akan kita mengetahui tinggi badan per umur anak kita tuh berapa, ibu apakah sesuai standar apa belum. Jika anak kita mempunyai tinggi badan per U atau panjang badan per U kurang dari min 2 SD sampai min 3 SD, itu patut diwaspadai ya ibu-ibu, bisa jadi anak kita memiliki resiko masalah gizi stunting. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari masalah gizi stunting. Dampak apa saja sih yang ditimbulkan dari penyakit masalah gizi stunting ini? Yang pertama, yang tadi ada penurunan fungsi kognitif atau sulit berprestasi di masa sekolah yang mendatang. Karena kan tanda-tanda stunting kan dijelaskan kurang melambatnya sistem memori di dalam otak anak. Nah, itu kan juga bisa menyebabkan anak nanti kalau belajarnya itu bisa lambat juga, jadi menyebabkan anak kurang berprestasi di sekolahnya. Lalu 2, terjadinya hambatan dalam perkembangan fisik, misalkan stunting itu kan anak pendek ya, tanda-tanda itu ada anak kita itu mengalami pendek, yang pendek dari anak-anak lain usianya, itu kan juga perkembangan fisiknya juga terganggu ya ibu-ibu. Lalu kepercayaan diri menurun ya, kita kan mesti tahu ya kalau mungkin anak-anak mungkin merasa kalau teman-temannya itu pada tinggi-tinggi terus pada aktif, tapi kok dia badannya kok kecil terus nggak aktif, itu kan mungkin anak kita juga sering kurang percaya diri, atau sering sendirian atau sering melamun, itu juga bisa dampak dari stunting. Lalu ada mudah terkena, yang paling banyak itu mudah terkena penyakit infeksi maupun penyakit degeneratif. Jadi kalau dari masalah stunting ini kan bisa menyebabkan. Yang terakhir merupakan cara pencegahan stunting dengan makan untuk pertumbuhan anak. Nah, erat kaitannya stunting itu kan dengan pertumbuhan anak, pertumbuhan tinggi badan. Maka dari itu pertumbuhan anak juga dapat ditunjang dengan makanan yang tinggi akan zat gizi. Nah, zat gizi apa aja sih yang paling penting untuk anak agar mencegah terjadinya masalah gizi stunting? Yaitu ada energi, lalu ada protein, ada mineral zinc dan kalsium. Kenapa sih energi penting bagi balita untuk mencegah terjadinya penyakit masalah gizi stunting? Karena seperti yang kita ketahui, energi itu merupakan sumber tenaga bagi manusia. Jadi bagi anak-anak juga merupakan sumber tenaga yang paling penting, paling utama. Maka dari itu juga energi yang diasup oleh anak sedikit atau kurang akan menyebabkan keaktifan anak juga menjadi kurang. Lalu juga ada protein itu mengandung asam amino. Asam amino itu sangat penting untuk pertumbuhan anak atau balita karena berguna untuk pertumbuhan tulang dan matriks tulang. Nah, lalu asam amino yang paling penting ya untuk anak-anak seperti yang kita tahu ya ibu-ibu, untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan matriks tulang agar tumbuh kembang atau tumbuh tinggi badan anak jadi lebih cepat. Lalu ada mineral zinc dan kalsium. Zinc itu merupakan mineral yang erat kaitannya dengan metabolisme tulang, sehingga zinc sangat mempengaruhi atau sangat berperan penting dalam pertumbuhan tulang karena berfungsi untuk metabolisme tulang. Lalu ada kalsium. Nah, seperti yang kita ketahui ya ibu, kalsium kan terdapat di susu. Susu kan bagus untuk pertumbuhan tulang. Maka dari itu kalsium juga sangat bagus untuk pertumbuhan tulang, khususnya untuk syaraf dan fungsi otot juga sangat penting. Nah, maka dari itu tadi saya sudah menyampaikan mengenai masalah gizi stunting.
yang ada di leaflet ini ya. Di sini ada formula, saya sudah menjalankan penelitian dari masalah stunting, lalu ada tanda-tandanya, lalu ada penyebabnya, lalu ada cara pencegahan dengan makanan itu seperti apa agar anak-anak kita bisa terhindar dari masalah gizi stunting. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pentingnya ASI eksklusif. Ibu-ibu, ASI eksklusif itu juga sangat berpengaruh terhadap anak yang mengalami stunting, karena ASI eksklusif itu sangat bermanfaat untuk anak. Itu zat gizi pertama dari anak. Kan seperti kita tahu, bayi lahir itu kan pasti minumnya tidak makan atau minum selain dari air susu ibu atau susu. Maka dari itu saya akan membahas mengenai ASI eksklusif untuk bayi. Di sini saya juga menyediakan leaflet mengenai ASI eksklusif yang berisi mengenai pengertian dari ASI eksklusif itu seperti apa, lalu ada komposisi dari ASI eksklusif, lalu manfaat ASI eksklusif bagi bayi dan juga bagi keluarga dan si ibu. Dan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ASI eksklusif. Pengertian dari ASI eksklusif adalah pemberian ASI atau air susu ibu tanpa diselingi makanan atau minuman lain dari bayi mulai umur 0 sampai 6 bulan. Bahkan air putih tidak boleh diberikan pada bayi jika berusia 0 sampai 6 bulan. Tapi masyarakat di sekitar kita pasti sering kita jumpai bahwa jika anak kita atau bayi kita baru berusia 4 bulan tapi tumbuh masih kecil-kecil sekali atau masih belum memiliki tubuh yang bertambah tinggi badan atau berat badannya, itu akan cepat-cepat dikasih makanan pendamping ASI seperti pisang yang di lumat itu langsung diberikan pada bayi yang usia 4 bulan. Saat 4 sampai 5 bulanan itu sudah diberikan. Padahal ini sesuai aturan menurut Kementerian Kesehatan itu pada bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan itu harusnya dikasih ASI eksklusif saja, air susu ibu saja, tidak boleh ada makanan atau minuman, apalagi makan pisang atau bubur instan yang lainnya. Itu malah bisa memperburuk keadaan pencernaan dari bayi kita atau sang bayi. Nah, kita paling sering jumpaikan jika anak kita atau bayi kita dia baru berusia 4 bulan terus dikasih pisang atau makan bubur instan lainnya, pasti langsung mengalami diare. Nah, itu tanda-tanda bahwa tidak cocok atau tidak seharusnya diberikan ASI pada usia 4 atau 5 bulanan, atau harusnya 0 sampai 6 bulan itu harus dikasih ASI eksklusif saja, tidak boleh ada makanan tambahan lainnya. Nah, baru ada makanan tambahan MPASI itu baru dimulai dari usia 6 sampai 2 tahun. Nah, tetapi baru-baru ini dari dosen Yogyakarta atau dari dosen pembimbing saya, ahli gizi di Puskesmas, mengatakan bahwa jika bayi mempunyai berat badan 7 kg itu juga sudah boleh diberikan MPASI. Misal nanti mungkin dari usia 6 bulan bayi kita masih berat badannya itu 6 kilo, 6,5 kilo, itu masih belum boleh diberikan MPASI. Harusnya menurut peraturan yang baru itu ada yang bilang atau yang penelitian yang menyebutkan harus bayi yang mempunyai berat badan 7 kg baru bisa diberikan MPASI. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komposisi dari ASI eksklusif. Komposisi dari ASI eksklusif dari ibu itu ada air, yang pertama mesti air, yang kedua ada lemak, lalu ada karbohidrat, vitamin dan mineral, yang pastinya protein dan asam amino. Nah, air susu ibu itu komposisinya itu sangat berarti atau sangat mempunyai arti yang penting bagi kita, karena mempunyai kandungan gizi yang sangat baik untuk bayi, karena ASI eksklusif itu merupakan makanan yang bukan makanan, minuman atau zat gizi pertama kali yang diasup oleh bayi yang mempunyai kandungan gizi yang baik tentunya. Yang pertama itu air, karena di dalam air susu itu mengandung air yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh bayi. Lalu selanjutnya ada lemak, itu berfungsi sebagai sumber energi bagi bayi. Lalu juga ada karbohidrat, berfungsi untuk membentuk jaringan otak dan membantu penyerapan vitamin D, itu sangat penting bagi ibu, bagi kita, pengembangan otak dan juga
menyerap vitamin D, bisa mempercepat pertumbuhan tinggi badan pada bayi. Lalu juga terdapat vitamin dan mineral yang berfungsi untuk tumbuh kembang bayi. Lalu ada juga yang paling penting ada protein dan asam amino yang berfungsi sebagai zat pembangun dan membantu metabolisme tubuh bayi, yang berguna untuk mencegah timbulnya penyakit masuk dalam bayi. Maka dari itu ASI susu ibu itu sangat bermanfaat bagi bayi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat ASI eksklusif untuk bayi. Yang pertama, khusus tadi kan juga sudah diketahui komposisinya ya, dan juga ada fungsinya. Nah, di sini juga ada manfaatnya, itu ada bisa membuat sistem kekebalan pada bayi itu menjadi kuat. Nah, karena ya tadi ada asam amino, ada protein yang berfungsi untuk metabolisme. Lalu ada juga membuat bayi menjadi cerdas. Nah, itu ada hubungannya dengan komposisi zat gizi, karbohidrat. Lalu ada berat badan bayi menjadi ideal, tidak over dan tidak juga kekurangan, karena ASI eksklusif itu mengandung zat gizi yang sudah pas untuk bayi. Lalu juga ada tulang bayi menjadi lebih kuat. Nah, itu juga untuk di vitamin dan mineral kalsiumnya kan juga didapati komposisi air susu ibu. Lalu ada mengurangi resiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak. Ini juga penting ibu, kita kan nggak mau jika berarti kita bisa seperti itu kan Bu. Maka dari itu kita harus memberikan ASI eksklusif. Yang paling penting di sini ada memperkuat hubungan ibu dan anak, itu yang paling krusial. Lalu hal ini manfaat ASI eksklusif juga tidak hanya untuk bayi saja, lalu ada untuk keluarga, ada untuk sang ibu terutama. Karena untuk bagi keluarga itu terutama pasti untuk menghemat biaya pengeluaran, karena kita tidak mengeluarkan biaya untuk pembelian susu formula yang mahal. Itu bisa menghambat atau menghemat biaya pengeluaran. Lalu juga ASI eksklusif ini didapat dan juga praktis, karena ya bisa dibawa kemana-mana. Lalu jika bayi lapar langsung bisa dikasihkan kepada sang bayi. Lalu untuk sang ibu, fungsi dari manfaat ASI eksklusif itu dapat membantu sebagai alat kontrasepsi alami, juga bisa dapat menurunkan berat badan ibu. Nah, biasanya kan kalau kita ibu-ibu habis melahirkan itu berat badannya kan menambah. Nah, jika kita menyusui bisa membantu menurunkan berat badan ibu. Lalu juga dapat mempererat hubungan ibu dan anak. Nah, di sini saya sudah menyampaikan mengenai ASI eksklusif. Nanti saya akan menyampaikan mengenai MPASI atau makanan pendamping ASI. Di sini saya juga sudah membuat leaflet yang berguna untuk mempermudah ibu dalam memahami apa itu MPASI. Di leaflet ini berisi mengenai pengertian dari MPASI, lalu ada tujuan dari pemberian MPASI itu apa, lalu ada syarat-syarat dari MPASI, lalu juga cara pemberian MPASI yang benar untuk bayi. Yang pertama ada pengertian dari MPASI, yaitu ibu. MPASI itu makanan pendamping ASI, yaitu makanan yang diberikan pada bayi dimulai di usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan zat gizinya yang tidak terpenuhi, yang belum tercukupi dari ASI, yang tidak dapat tercukupi oleh ASI. Nah, kita kan sudah membahas mengenai kandungan gizi, komposisi dari ASI. Tapi seiring dengan bertumbuh kembang bayi, maka dari itu zat gizinya juga menambah. Nah, karena ASI eksklusif itu diberikan dari usia 0 sampai 6 bulan, jika bayi berusia lebih dari 6 bulan, maka dapat diberikan MPASI. MPASI itu dibagi menjadi bentuknya itu dibedakan berdasarkan umur dari bayi. Jika umur bayi 6 sampai 9 bulan itu teksturnya itu lunak, teksturnya itu lembut atau encer atau lembut atau lunak. Lalu yang jika bayi berusia 9 sampai 12 bulan itu bisa makanan. Nah, jika bayi berusia 9 sampai 12 bulan itu teksturnya bisa dinaikkan, seperti mungkin lunak tapi lebih kasar-kasar sedikit, tidak encer banget, lalu juga lebih kental atau lebih berisi. Kalau untuk bayi usia 9 sampai 12 bulan juga bisa diberikan. Jika usia 12 bulan ke atas atau 10 tahun ke atas bisa diberikan makanan biasa atau makanan keluarga. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari pemberian MPASI bagi bayi itu apa sih, Ibu? Nah, yang pertama itu untuk memenuhi
memenuhi kebutuhan bayi terhadap zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang tidak didapatkan dari ASI. Nah, tadi kan ASI juga sudah saya sampaikan, kronologinya itu kan seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk tumbuh kembangnya, perkembangan karena bayi itu kan 0 sampai 1000 hari pertama kehidupan itu kan golden age. Maka dari itu asupan gizinya harus ditambah dan pertumbuhan tumbuh kembang dari bayi itu tercapai yang optimal. Maka dari itu tuh dibutuhkan zat gizi yang banyak. Maka dari itu diberikan MPASI. Oh ya, ibu saya lupa, MPASI itu diberikan bukan hanya MPASI saja, tapi juga dia harus diselingi dengan ASI. Jadi misal tapi pengulangan atau pemberian ASInya itu dikurangi. Bisa kalau ASI eksklusif itu sudah 2 jam sekali diberikan untuk bayi. Tapi kalau jika ke bayi usia 6 bulan diberikan MPASI mungkin 1 hari itu 3 kali diberikan ASI, itu juga bisa. Maka dia itu tidak serta-merta kalau di bayi usia 6 bulan dikasih MPASI saja, tapi harus diberikan ASI juga ya ibu untuk menunjang kembang bayi yang optimal. Lalu juga tujuan dari pemberian MPASI yang kedua untuk menanamkan kebiasaan makan yang baik, karena kita kan manusia harus makan untuk mencukupi kebutuhan zat gizinya, untuk energi dan semuanya itu untuk kita sehari-hari kan harus baru makan. Maka itu kita harus membiasakan anak kita untuk pola makan yang baik. Nah, itu juga tujuan dari MPASI agar terbiasa untuk menunya, untuk terbiasa dengan makanan yang baru. Lalu juga yang terakhir itu memperkenalkan beraneka ragam macam bahan makanan kepada anak. Yang paling penting macam makanan yang bergizi itu harus diberikan dengan anak sedini mungkin. Jadi kalau kita dalam pembuatan MPASI itu harus sesuai dengan gizi seimbang, harus sesuai dengan proteinnya, harus sesuai dengan karbohidratnya juga sesuai, kalsiumnya atau juga energi juga harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, syarat-syarat dari MPASI tadi ada syarat-syarat dari MPASI itu harus mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan bayi seperti mineral, harus tertera yang terutama zat gizi makro, energi, karbohidrat, protein, lemak itu harus terkandung. Mikro juga harus mineral, terus juga kalsium, zinc yang baik untuk pertumbuhan. Lalu juga harus diberikan pada bayi berusia 6 bulan atau bayi yang mempunyai berat badan 7 kg, lalu diberikan MPASI. Lalu makanan yang mudah disiapkan, MPASI itu harus makanan yang disiapkan, memang semuanya singkat, jangan yang ribet-ribet. Kalau anak yang MPASI itu mungkin wortel dihaluskan, pisang dihaluskan, brokoli direbus terus dihaluskan, tapi yang encer ada air, dikasih air sedikit agar tidak teksturnya itu tidak kasar, harus encer buat MPASI lagi. Lalu juga MPASI sebaiknya mengandung tinggi protein, karena protein itu sangat penting, karena mengandung asam amino untuk pertumbuhan tulang biar anak mencegah dari adanya stunting. Lalu ada susun hidangan MPASI sesuai dengan pola gizi seimbang, harus mencakup semua zat gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan anak. Terakhir ada cara pemberian ASI. MPASI harus diberikan berhati-hati, sedikit demi sedikit, terus bentuknya itu harus disesuaikan dengan umur anak. Sedikit demi sedikit itu tidak langsung. Kalau anak sudah kenyang atau sudah tidak mau makan lagi sudah cukup, jangan diberikan langsung banyak, itu tidak boleh. Nanti maksud pencernaan dari anak akan tidak siap dan akan jadi sakit nanti. Lalu ada makanan baru diperkenalkan anak satu persatu ya ibu-ibu, jangan langsung kalau water saja dulu, jangan campur-campur dan anak akan bingung makanan ini tuh rasanya apa, itu kan akan bingung. Lalu juga menghindari makanan-makanan yang menimbulkan alergi seperti kayak gluten, itu juga dihindari. Terus makan seafood tuh tidak boleh, dihindari dulu. Nanti kalau berusia 6 tahun lebih atau setengah tahun baru diberikan kayak seafood. Lalu ada berikan MPASI jika bayi sudah mulai lapar dan jangan memaksa bayi untuk makan. Nah, jadi kalau bayi sudah kenyang ya harus sudah selesai makanannya, jangan dipaksakan, kan sedikit demi sedikit. Jadi kalau mungkin 2 jam sekali, enggak 3 jam atau 4 jam sekali diberikan, karena harus sedikit demi sedikit biar anak tidak langsung kenyang sekaligus ya. Sekian edukasi yang saya berikan kepada ibu-ibu mengenai masalah gizi stunting, lalu ada ASI eksklusif dan MPASI. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang benar atau kata-katanya kurang sesuai dengan ibu-ibu. Saya harapkan dengan adanya video edukasi ini dapat menambah informasi ibu mengenai apa itu masalah gizi stunting, lalu juga mengenai apa itu MPASI, lalu juga ada mengenai apa itu dengan ASI eksklusif.
Dan semoga dengan adanya ini ibu juga bisa lebih memperhatikan asupan dari zat gizi anak yang agar terhindar dari penyakit stunting, lalu juga tepat dalam memberikan ASI eksklusif pada anak-anak kita nanti, atau mungkin dengan tetangga-tetangga kita berikan informasi mengenai ASI eksklusif ini yang dengan seperti ini. MPASI juga harus diberikannya seperti ini, tidak boleh kecepatan memberikan MPASI-nya, lalu juga tidak boleh kelamaan juga memberikan MPASI-nya. ASI eksklusif itu sangat penting, tadi saya sampaikan. Semoga ibu juga sudah semua paham dengan materi yang saya sampaikan. Baik semua, terima kasih ibu-ibu, adik-adik, dan keluarga. Semoga diberikan kesehatannya di situasi pandemi ini. Nah, di sini lipat saya ada lipat stunting, melakukan ASI eksklusif, lalu ada lipat MPASI. Walaupun di situasi pandemi, kita tetap bisa menyebarkan edukasi atau menyebarkan penyuluhan mengenai masalah gizi stunting, ASI eksklusif, dan MPASI ini.